Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Siti Kulsum di koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, yang sebelah kanan saya Ibu Siti Feti Fatima sebagai fasilitator. Sebelah kiri saya Ibu Haja Aas Agustini sebagai pengajar praktik. Dan di tengah adalah saya sendiri, Siti Kulsum, CGP 6. Simpulan dan refleksi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Arti coaching. Coaching merupakan proses kolaborasi pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Proses coaching. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarnya. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, maka masalah pembelajaran atau masalah eksternal dapat diatasi. Paradigma berpikir coaching adalah 1. Fokus pada coachee atau klien yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran tinggi yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching diantaranya, yang pertama kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah setara, yang artinya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Sedangkan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee, percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee, kemudian menjadi komitmen untuk langkah selanjutnya. Kompetensi inti coaching diantaranya presence atau kehadiran penuh. Presence atau kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, sehingga fokus pada apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saat mendengarkan aktif, elemen pertama yang perlu diperhatikan adalah menangkap kata kunci dari coachee yang akan digali untuk membantu memahami situasi yang dihadapi coachee. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu RASA, R-A-S-A, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. RASA atau RASA merupakan akronim dari R, receive, yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A yang pertama yaitu ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S selanjutnya yaitu S, summarize, rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci jadi. Dan A yang terakhir yaitu appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan oke, ya, mengangguk kontak mata. Coaching dengan alur Tirta. Tirta merupakan akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab.
Yang pertama, tujuan. Tujuan umum yaitu pada tahap awal antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya datang dari coachee. Yang kedua, identifikasi, yaitu coach menggali situasi yang dibicarakan dan menghubungkan kata atau dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu pengembangan alternatif solusi rencana yang dibuat. Dan yang keempat, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan menentukan langkah selanjutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik dengan memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi peserta didik. Peran guru sebagai seorang coach di sekolah. Pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan coaching. Dengan coaching, ada proses yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid atau coachee dengan tujuan menuntun untuk menemukan kekuatan dan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan afektif. Guru sebagai coach, murid sebagai coachee. Ketika murid menemukan tantangan atau suatu kegundahan, sebagai coach di sekolah, saya mengajak murid bicara, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang membimbing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Guru sebagai coach, teman sejawat sebagai coachee. Sebagai guru yang selalu menjalin kebersamaan dengan rekan sejawat, saya sering berkomunikasi, berbagi cerita dengan mereka, terutama mengenai permasalahan di sekolah. Disinilah saya berusaha menerapkan coaching agar mereka dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan uraian sebelumnya, peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, adalah 1. Sebagai pamong yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Membangun komunikasi yang memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas ekosistem sekolah. Yang keempat, membantu coachee atau murid atau teman sejawat untuk dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dengan semangat pemberdayaan. 5. Membantu coachee untuk menemukan potensi dirinya dan menjadi mandiri. 6. Membantu rekan sejawat untuk mengembangkan potensinya menjadi otonom dengan paradigma berpikir coaching. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya kita saksikan pada slide berikut ini. Kaitan dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi pada murid. Artinya,
guru harus memperhatikan sosial emosional murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan dengan guru atau coach dengan murid sebagai coachee, maka guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri murid. Dengan demikian, akan terwujud pembelajar yang merdeka, yang dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan dengan modul 2.2, kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran tentang pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE sangat mendukung proses coaching, karena dengan PSE, coach dan coachee akan saling menghargai, sehingga dapat hadir sepenuhnya atau presence menjadi pendengar yang baik, dan coach membantu menimbulkan empati dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. PSE dalam praktik coaching juga sangat diperlukan pertanyaan reflektif terhadap murid agar menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang diambil tersebut didasarkan pada etika, norma sosial, dan keselamatannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching adalah salah satu strategi dalam mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang baik adalah seorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberdayakan kompetensi guru yang berdampak positif pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih, salam bahagia. Like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.